Kita mendoakan tentunya Ketum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono terus diberikan kesehatan untuk memimpin partai ini di tahun yang penuh dengan tantangan, namun melahirkan optimisme bahwa Partai Demokrat siap menghadapi tantangan apapun ke depannya. Kita menghadapi tahun dengan pandemi COVID-19, kita menghadapi tahun dengan GPK, PD, tetapi dibuktikan bahwa insya Allah dengan gotong royong dan semangat kebersamaan dalam suasana yang sulit ini, mudah-mudahan masyarakat justru merasakan bahwa partai politik bukanlah tamu 5 tahunan, tetapi sahabat setiap hari bagi setiap rakyat yang ada di sekitar kita. Pada saat kita menjadi bagian dari pemerintahan, misalnya dalam konteks Jawa Timur, atau mungkin kita tidak menjadi bagian dari pemerintahan di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur, tetapi kita hadir untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa selama keputusan itu baik untuk rakyat, akan kita bela, dan kalau keputusannya tidak baik, akan kita kritisi. Inilah posisi kritis objektif yang harus diambil oleh Partai Demokrat di Jawa Timur. Mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih tentu bisa membawa Partai Demokrat menang tahun 2024 dan membantu Pak Gubernur mensukseskan kepemimpinannya di Jawa Timur. Dan tentu prinsip dasarnya pelaksanaan musda bagi Demokrat adalah untuk melewati suatu perwujudan, yaitu mewujudkan konsolidasi, mewujudkan harmonisasi dan rekonsiliasi bagi seluruh rakyat. Kami berharap bahwa Musda ke-6 Partai Demokrat yang berjalan saat ini, Pak Herman, BPUKK, akan menjadi bagian dari penguatan proses harmonisasi di antara kehidupan sosial politik yang kita bangun dan kita jaga untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih semuanya, terutama Bapak Ketua Umum yang hadir secara virtual. Terima kasih, mudah-mudahan semua berjalan lancar, berjalan kondusif, dan memberikan hasil terbaik bagi pembangunan di Jawa Timur, terutama untuk kehidupan partai politik dan hari ini melalui Partai Demokrat. Hari ini berkat doa dukungan Bapak Ibu sekalian, Partai Demokrat dapat menyelenggarakan Musda ke-6 DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Dan sesi ini kami akan masuk ke acara pembukaan, namun sebelum kami masuk ke sesi pembukaan acara, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono juga ingin menyapa langsung para kader utama Partai Demokrat se-Jawa Timur yang hadir pada hari ini. Menyapa Ibu Gubernur juga tentu merupakan juga kerinduan beliau terhadap Ibu Gubernur dan juga partai-partai sahabat. Untuk itu mari kita sambut Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas ridho dan perkenan-Nya, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebersamaan untuk menghadiri musyawarah daerah ke-6 Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya menyapa para pimpinan, pengurus, dan juga kader utama Partai Demokrat, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyapa pemimpin Jawa Timur, Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Apa kabar, Bu Khofifah? Semoga Ibu Gubernur dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama rasanya tidak berjumpa, rindu juga karena biasanya kita menyempatkan walaupun tidak lama, tetapi ngopi bareng sambil berdiskusi tentang berbagai hal. Tentu tidak hanya isu-isu terkini di Jawa Timur,
tapi juga hal-hal lain di Indonesia ini. Tentu saya mendoakan atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, semoga Ibu Gubernur senantiasa diberikan kekuatan dalam memimpin provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbesar di Indonesia untuk bisa menavigasi berbagai tantangan, ujian yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur, terutama untuk kembali memulihkan ekonomi setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, termasuk juga untuk kemudian bangkit dan berjaya di masa-masa mendatang. Saya juga ingin menyapa tuan rumah, yaitu Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi. Apa kabar Pak Wali Kota? Kebetulan ini adalah teman kuliah. Saat ini kami sama-sama sedang menempuh program doktor di Universitas Airlangga, salah satu kampus terbaik yang juga merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Timur, di mana Ibu Khofifah juga sebagai ketua alumninya. Jadi saya bergabung bersama-sama dengan masyarakat Jawa Timur, khususnya keluarga besar Universitas Airlangga saat ini untuk menempuh pendidikan doktor. Saya juga ingin menyapa para sahabat dari partai-partai politik yang tadi telah disebutkan satu persatu. Mohon maaf saya tidak ulangi lagi, tetapi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara musyawarah daerah Partai Demokrat ini. Tentu semangat kita adalah semakin erat hubungan kita dan bisa semakin kuat sinergi serta kolaborasi di antara partai-partai politik sebagai pilar utama dalam demokrasi, yang juga tentunya kita harapkan bisa terus memberikan kontribusi baik pemikiran dan aksi nyata, memberikan dukungan kepada para pemimpin Jawa Timur untuk bisa sukses dan juga membawa kesejahteraan untuk masyarakat luas. Terima kasih juga kepada Ketua KPU Jawa Timur, Komisioner Bawaslu, dan para sahabat lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saatnya saya ingin menyapa yang saya cintai dan banggakan, segenap pimpinan, pengurus dan kader utama Partai Demokrat. Yang pertama tentu Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsya. Terima kasih tadi sudah memberikan sambutan awalnya. Sekjen Partai Demokrat ini luar biasa, tidak kenal lelah. Tadi malam begadang bersama saya, masih rapat sampai dengan jam 1:30 dini hari, tetapi pagi-pagi sudah terbang menuju Surabaya untuk menghadiri secara langsung Musda ke-6 ini. Terima kasih Bung Rifki. Saya juga ingin menyapa Bendara Umum Partai Demokrat, Mas Renvil Antonio. Saya kira tidak asing lagi, sebelumnya adalah PLT Ketua DPD Jawa Timur. Saat ini membantu sehari-hari untuk manajemen partai di tingkat pusat. Saya juga tentu ingin menyapa Kepala BPOKK, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Kang Herman Hairon, yang tadi sudah menyampaikan pengantar Musda, sekaligus menjelaskan semangat Musda ini, yaitu untuk konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi. Termasuk tadi juga saya ikuti telah dijelaskan mekanismenya berdasarkan ADART 2020, Peraturan Organisasi, serta Juklak dan Juknis yang telah disepakati bersama. Saya juga menyapa para pengurus DPP lainnya, ada Wasekjen, ada para deputi, para kepala badan, dan yang lain-lain yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman DPP sekalian. Dan tentunya saya ingin menyapa yang paling bekerja keras untuk menyiapkan
Musda ini, yaitu jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Yang pertama adalah Ketua DPD yang sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Mas Emil Elestianto Dardak. Terima kasih Mas Emil. Tadi saya dengarkan juga sambutannya yang membawa semangat bahwa Demokrat akan terus berbuat yang terbaik untuk memajukan masyarakat Jawa Timur ke depan. Sekretaris DPD Mas Bayu Erlangga, terima kasih juga telah hadir dan tentunya mempersiapkan acara ini dengan baik. Jajaran pengurus lain termasuk Ketua SC, Ketua OC, serta yang tidak kalah pentingnya adalah hadirnya para anggota fraksi Partai Demokrat, baik yang saat ini mengemban amanah di tingkat pusat DPR RI maupun di DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota. Dan yang spesial tentunya adalah 38 Ketua DPC, para pemilik suara yang juga telah hadir, diantaranya juga adalah sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu segenap kader sekalian telah menyukseskan acara yang penting ini. Musda adalah sebuah kegiatan yang kita lakukan setiap 5 tahun sekali. Tetapi saya berharap jangan jadikan Musda sebagai kegiatan yang serba formalitas saja. Mari kita jadikan Musda ini sebagai momentum bagi Partai Demokrat untuk terus berbenah diri, melanjutkan segala hal positif yang telah dicapai sebelumnya, serta jujur mengevaluasi diri jika ada hal-hal yang belum kita lakukan dengan baik, ada hal-hal yang bisa kita perbaiki dan sempurnakan. Itu adalah semangat dari keberlanjutan dan juga perubahan. Continuity and change harus dibaca dalam satu paket atau satu nafas yang sama. Musda harus bisa menjadi ajang konsolidasi. Ingat bahwa partai politik itu hadir untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan kehadiran dan perhatian kita. Partai politik hadir bukan hanya untuk memperebutkan kekuasaan yang sifatnya temporer. Partai politik hadir untuk membawa kebaikan, kemajuan, kesejahteraan. Tentu Partai Demokrat, saya yakin partai-partai sahabat juga memiliki niat dan ikhtiar yang serupa. Dengan demikian, marilah bersama-sama kita satukan energi ini. Kita jauhkan segala hal yang justru bisa membuat kita terpecah belah. Sekali lagi, ini adalah forum konsolidasi, bukan forum polarisasi. Walaupun saya sangat memahami dan sebuah kewajaran jika menjelang Musda ada dinamika, suasana menghangat. Lebih bagus hangat daripada dingin. Malah aneh kalau Partai Demokrat dingin-dingin saja. Demokrat sesuai namanya adalah partai yang membuka ruang bagi perbedaan. Itulah esensi dari demokrasi. Tetapi perbedaan itu juga harus tetap dalam koridor yang konstruktif. Tidak boleh perbedaan itu kemudian menjadi pemecah di antara kita. Hangat boleh, tapi jangan sampai panas terbakar. Dan saya yakin seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Timur memiliki kedewasaan, memiliki pemahaman pentingnya menjaga soliditas ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak dan seluruh kader yang telah berupaya untuk menjaga situasi yang kondusif dan juga menyejukkan untuk kita. Tunjukkan Demokrat adalah partai yang cerdas, partai yang bermartabat. Tunjukkan itu, ceritakan itu kepada masyarakat luas. Jangan sebaliknya, menunjukkan kalau kita mudah dipecah belah. Karena pada akhirnya, Musda akan kita lewati juga. Dan ketika itu sudah kita lewati, maka kita fokus pada upaya dan semangat kita untuk terus berkoalisi dengan rakyat, membantu kesulitan masyarakat sekitar kita.
seperti yang telah kita lakukan selama ini, terutama di masa pandemi COVID-19, sejak awal di bawah kepemimpinan AHY, saya bangga karena segenap kader Jawa Timur turun ke lapangan membantu masyarakat, termasuk membantu tenaga medis di saat-saat yang sulit. Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona, termasuk peduli dan berbagi, semoga bisa terus kita jalankan, tidak terhenti di saat kita menyelenggarakan peringatan 2 dekade Partai Demokrat yang lalu. Kita dukung pemerintahan yang dipimpin oleh Ibu Khofifah dan juga Mas Emil, beserta para kepala daerah se-Jawa Timur untuk terus memajukan rakyat. Dan saya bangga mengucapkan selamat kepada Ibu Gubernur, di mana Provinsi Jawa Timur telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, lebih dari 300.000 jiwa. Ini sebuah prestasi dan capaian yang tidak mudah, karena banyak sekali faktor yang harus ditangani. Juga tadi saya dengarkan merupakan provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi di Indonesia. Ini juga adalah sebuah capaian yang patut kita syukuri dan pertahankan. Selamat Ibu Khofifah, saya tentunya bangga karena Demokrat menjadi bagian yang telah mengusung, memenangkan, dan mengawal kepemimpinan Ibu Khofifah dan Mas Emil. Tepuk tangan untuk seluruhnya. Saya lanjutkan, para kader sekalian yang saya cinta dan banggakan, setelah kita menyadari pentingnya konsolidasi, mari kita menatap masa depan. Masa depan yang tidak jauh dari mata kita, yaitu pemilu 2024. Waktunya tidak lama lagi. Mungkin secara bersih kita hitung, hanya ada 1,5 tahun sebelum Partai Demokrat benar-benar siap mengikuti pemilu 2024. Tahun ini saja, kita harus sudah melakukan verifikasi partai politik sebagai kontestan dalam pemilu nanti. Oleh karena itu, tidak ada waktu yang panjang bagi kita untuk berpikir ataupun melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mari kita fokuskan pikiran dan tenaga kita untuk menyiapkan mesin partai yang semakin efektif. Mesin partai yang siap untuk bekerja keras, memenangkan hati, pikiran, dan juga suara masyarakat Jawa Timur. Mudah-mudahan ikhtiar dan doa tiada henti itu benar-benar bisa membuahkan hasil yang semakin baik di masa depan. Kita ingin sukses, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, termasuk pada saatnya pemilihan kepala daerah. Kalau Partai Demokrat semakin memiliki anggota dewan, memiliki wakil rakyat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, maka insya Allah Partai Demokrat bisa semakin berkiprah. Demikian pula kalau semakin banyak kader Partai Demokrat menjadi kepala daerah, maka kita juga bisa memberikan yang terbaik, termasuk menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang pro rakyat. Dan jika ada jalan, maka Partai Demokrat juga bisa mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Ini adalah doa, ikhtiar, dan perjuangan kita semuanya. Dengan demikian, Musda Jawa Timur sekali lagi memiliki posisi yang strategis. Dan saya berharap tidak hanya kita mempersiapkan mesin partai, tetapi juga kita harus meyakinkan bahwa partai kita solid, dilandasi dengan kesetiaan, loyalitas, bukan hanya dari bawah ke atas, tapi juga atas ke bawah dan ke samping. Ingatlah betapa kita menghadapi ancaman atau rongrongan terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai kita selama tahun 2021 yang lalu. Tapi alhamdulillah, berkat keberanian, kekompakan, kecepatan kita mengambil keputusan, kita tidak hanya survive, tetapi juga menunjukkan bahwa Demokrat bisa tetap eksis dan demokrasi di Indonesia bisa tetap kita jaga. Kita berhasil melawan gerakan pengambil alihan kepemimpinan partai yang ilegal dan inkonstitusional, baik secara politik maupun dalam jalur perjuangan hukum. Buktikan kita semakin solid. Pengalaman lalu menjadi bukti bahwa dengan kekompakan kita bisa menghadapi segala ujian dan tantangan. Dan yang terakhir, marilah
dengan kesiapan kita, dengan kesetiaan kita, kita raih target-target yang telah kita tentukan, yaitu Demokrat yang semakin sukses di parlemen dan juga dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah. Dengan itu semua, saya mengucapkan selamat menjalankan musyawarah daerah ke-6. Semoga berjalan dengan aman, tertib, lancar, demokratis, dan bermartabat. Saya mendapatkan laporan berdasarkan hasil verifikasi. Ada 2 kader utama yang akan maju sebagai kandidat Ketua DPD periode 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah Mas Emil Elistianto Dardak. Tepuk tangan untuk Mas Emil. Dan yang kedua adalah Mas Bayu Erlangga. Tepuk tangan juga untuk Mas Bayu. Keduanya adalah kader-kader terbaik Partai Demokrat. Sekali lagi, tunjukkan bahwa kita adalah partai yang bermartabat dan juga memiliki jiwa kesatria. Dalam berkompetisi, ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Tapi jangan dilihat sebagai menang atau kalah. Lihatlah bahwa ini sama-sama bertujuan baik. Dengan semangat yang sama, ingin memajukan Demokrat di Jawa Timur. Ikuti semua tahap itu dengan baik. Hindari provokasi yang tidak diperlukan, yang hanya akan membuat kisruh dan memecah belah kita. Saya akan ikuti dan kawal terus musda ini seperti yang telah saya lakukan di 31 musda lainnya di Indonesia. Saya tentu dibantu langsung oleh Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK. Oleh karena itu, kepada Sekjen dan Kepala BPOKK, silakan dilanjutkan. Saya tunggu laporannya berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Gubernur, terima kasih para sahabat sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di waktu mendatang. Sampaikan salam hormat saya kepada keluarga, termasuk keluarga besar Partai Demokrat dan masyarakat Jawa Timur dimanapun berada. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Izin melanjutkan, Ketum? Silakan, lanjutkan aja. Karena tadi sudah disebutkan ada 2 kandidat yang lolos verifikasi, kita minta keduanya untuk maju ke depan. Inilah kedua kader utama Partai Demokrat, Bu Gubernur, para partai sahabat,